Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Lela Izzatun Nafiah. Kali ini kita akan belajar tentang matriks, tapi pembahasan dalam matriks itu ada banyak. Jadi kita kali ini pada part ini kita akan membahas tentang definisi matriks, notasi matriks, ordo matriks, dan macam-macam matriks, transformasi matriks, dan lain-lain. Sebelum kita membahas tentang matriks, kita harus pahami dulu tentang definisi dari matriks itu sendiri. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang diatur dalam bentuk persegi atau persegi panjang, yang mana pengaturannya itu menurut baris dan kolom. Jadi ini adalah contoh dari matriks A. Ini saya kasih nama matriksnya adalah matriks A. Matriks A ini terdiri dari baris dan kolom. Yang Bu Lela lingkarin ini namanya adalah baris. Jadi yang mendatar itu namanya baris. Sedangkan yang menurun itu namanya kolom. Ini yang menurun namanya kolom. Jadi kalau ditanya matriks A ini ukurannya berapa atau ordonya berapa? Jadi ordo itu adalah perkalian dari baris dan baris dan kolom. Kalau kalian lihat, maka ordo dari A berarti nulisnya gimana? Berarti A-nya ditulis dulu. A besar, barisnya berapa? Dihitung barisnya, berarti 1, 2, 3. Berarti kan ada 3 ya. Ada 3 baris, 1, 2, 3. Berarti A3 dikali kolomnya berapa? 1, 2, 3. Berarti kolomnya juga ada 3. Maka ordonya adalah 3 kali 3 atau disebut dengan matriks A 3 kali 3. Seperti itu. Sekarang kalau ditanya elemen itu yang mana? Elemen itu unsur-unsur yang ada di dalam matriks. Jadi misalkan kalau ditanya elemen, kalau Bu Lela tanya elemen baris kedua kolom ketiga. Kalau ditanya elemen baris kedua kolom ketiga, kalau ditulis matematikanya itu adalah A2, 3. Jadi elemen baris kedua berarti Bu Lela simbolkan A. Baris yang pertama, angka yang pertama itu menunjukkan barisnya. Terus bilangan yang kedua itu menunjukkan kolomnya. Jadi kalau A ini bacanya bukan A23 ya, bukan. Ini bukan A23, bukan. Tapi A23 berarti baris yang kedua, kolom ketiga. Siapa baris kedua, kolom ketiga pada matriks ini, pada matriks A? Baris kedua berarti kalian lihat 1, 2, berarti kan unsurnya 4, 5, 6. Kolom ketiga, ini yang belakang kan bilangannya 3. Kolom ketiga berarti 1, 2, 3. Berarti elemennya adalah, berarti kan yang ini toh? Berarti elemennya adalah 6. Paham ya sampai sini ya? Kemudian berarti untuk notasi sudah kita pahami. Notasinya adalah kalau matriksnya berarti 3 kali 3 ini. Kemudian elemen baris kedua. Oke lah, Bu Lela kasih contoh lagi. Kalau Bu Lela minta A1 kali 2. Bukan 1 kali 2. A12. Kalau A12 berarti siapa elemennya? Berarti kalau A12 berarti kan barisnya baris pertama, ya kan? Baris pertama berarti kan unsurnya adalah 1, 2, 3. Kemudian kolom kedua, berarti kolom yang kedua 1, 2. Berarti siapa elemennya? 2 ya. Berarti ini jawabannya adalah, bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan ke macam-macam matriks. Jadi macam-macam matriks itu ada 3. Ada yang disebut matriks baris, ada yang namanya matriks kolom, ada yang namanya matriks persegi. Apakah perlu Bu Lela tulis ya?
Langsung aja ya. Kalau disebut matriks baris, oke lah, macam-macam matriks. 1. Ada matriks baris. Jadi disebut matriks baris itu ketika elemennya itu cuma dalam bentuk barisnya aja. Baris kan yang ini loh, yang kayak gini. Berarti misalkan Bu Laila, berarti contoh matriksnya adalah gini. A sama dengan 1, 2. Nah, ini namanya matriks baris. Jadi cuma terdiri dari barisnya aja, satu baris gitu. Yang kedua adalah namanya matriks kolom. Ada yang namanya matriks kolom. Matriks kolom itu berarti matriksnya hanya terdiri dari kolom saja, satu kolom gitu. Contohnya misalkan Bu Laila nulis A lagi lah. Kalau contoh yang misalkan Bu Laila ambil ini, berarti kalau kolom berarti kan 1, 4, 7 gitu ya. 1, 4, 7. Nah, ini namanya matriks kolom. Yang ketiga itu ada matriks persegi. Matriks persegi. Matriks persegi itu seperti apa? Jadi gini, kalau kalian tahu bangun persegi itu kan memiliki sisi-sisi yang sama. Berarti kalau disebut matriks persegi, maka sisi-sisinya juga sama. Yang dimaksud sisi-sisi adalah baris dan kolomnya juga sama. Jadi dia memiliki barisnya sama, jumlah barisnya itu sama dengan jumlah kolom. Contohnya kayak apa? Ya ini, A ini. Ini adalah salah satu contoh dari matriks persegi. Kenapa? Karena dia memiliki barisnya 3, kolomnya juga 3. Makanya kan ukurannya 3x3, sama kan? Berarti ini contoh dari matriks persegi. Bu, kok katanya ada matriks persegi panjang? Ya udah, kalau matriks persegi panjang berarti mungkin bisa aja ditambah lagi satu kolom lagi atau satu baris lagi, dimana nanti ordonya itu mungkin nggak bakalan sama, mungkin 3x4 apa 2x3 atau 5x3 atau gimana, terserah, pokoknya yang jumlah baris dan kolomnya nggak bakalan sama. Itu namanya matriks persegi panjang. Kalau matriks baris itu berarti ya cuma terdiri satu baris. Kalau matriks kolom ya terdiri dari satu kolom, seperti ini. Paham ya? Bisa dipahami? Sekarang ada pembahasan tentang matriks berdasarkan pola elemen. Kalau pola elemen itu sebenarnya ada banyak, ada 5 macam, dan mungkin itu ada lebih juga. Boleh langsung bahas aja ya. Yang pertama adalah matriks elemen 0. Yang dimaksud dari matriks 0 itu berarti elemennya semuanya 0. Contohnya gini. Terpaksa dari Bu Laila nulis lagi. Ini matriks berdasarkan elemen. Matriks berdasarkan macam-macamnya matriks berdasarkan elemen. Yang pertama adalah matriks 0. Yang disebut matriks 0 berarti elemennya semuanya ya isinya 0. Misal 0, 0, 0. Ini ordonya berapa coba? Ordonya berarti kan barisnya ada berapa? 1, 2. Kolomnya ada 1, 2. Berarti ini kan matriks ordo 2x2 dengan elemen semuanya 0, berarti namanya matriks 0. Paham ya? Jadi berapapun ukurannya, pokoknya kalau isinya semuanya 0 berarti itu namanya matriks 0. Terus kemudian ada yang namanya matriks diagonal. Yang kedua adalah matriks, bolehlah singkat gini aja ya, matriks diagonal. Disebut matriks diagonal berarti semua elemen yang bukan diagonal utama itu isinya 0 semua. Lah yang bagian diagonal utamanya itu bisa nggak boleh 0 juga sih, salah satu dari
elemen dari diagonal utama itu tidak harus 0. Misalkan 1 misalkan kayak gini. Ini matriksnya ordenya 3 kali 3 ya, karena barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Yang disebut diagonal utama itu yang ini, yang miring ini namanya diagonal utama. Lah diagonal utamanya itu nggak boleh semuanya 0, pokoknya salah satu itu harus bukan 0. Bu, kalau misalkan ini bukan 3, ini 0, apa masih diagonal, matriks diagonal? Iya, nggak apa-apa, karena salah satu dari unsur diagonal utamanya itu bukan 0 gitu. Jadi yang lainnya selain unsur dari diagonal utama itu harus 0. Yang diagonal utamanya itu salah satu. Namanya salah satu berarti bisa salah 2, bisa salah 3. Kalau namanya salah satu berarti salah satu itu tidak boleh 0. Seperti itu contohnya 1, 0, 0 kayak gitu. Atau kalau contoh yang tadi berarti ininya misalkan bolehlah kasih 3. Yang penting diagonal utamanya itu tidak semuanya 0 gitu. Paham ya? Selanjutnya adalah matriks identitas. Kalau matriks identitas disebut matriks identitas. Disebut matriks identitas itu ketika diagonal utamanya adalah 1. Dan selain diagonal utama maka semuanya itu adalah 0. Contohnya bolehlah taruh di bawah guys. Contohnya adalah 1, 0, 0. Ini adalah matriks identitas dengan ordo 2 kali 2. Diagonal utamanya kan ini. Jadi diagonal utamanya itu semuanya 1, ya toh? Nah, selain dari diagonal utama maka elemennya adalah 0. Ini namanya matriks identitas. Bu, kalau misalkan nih ukurannya 3 kali 3 ya udah sama kayak ini, tapi nanti yang ini dan ini 0 sama 3 nya diganti 1. Itu namanya matriks identitas. Bisa dipahami ya? Kalau bisa maka kita lanjutkan ke matriks segitiga bawah. Bukan nomor 3, sekarang nomor 4. Matriks segitiga bawah. Disebut matriks segitiga bawah berarti di atas dari diagonal utamanya itu unsurnya 0. Contoh di atas disebut segitiga bawah berarti di atas dari diagonal utama itu unsurnya 0. Ini kan diagonal utama, ya kan? Ini kan diagonal utamanya. Di atasnya itu unsurnya 0. Ini kan 0. Nah, ya toh? Karena ini unsur 0-nya ada di atas, maka dia matriks segitiga bawah itu berarti yang ini. Lah, itu contohnya. Jadi malah kebalikannya, unsur 0-nya itu malah di atas dari diagonal di atas dari diagonal utama. Sedangkan kebalikannya, kalau matriks yang kelima, kalau matriks segitiga atas itu berarti elemen 0-nya itu berada di bawah diagonal utama. Ya udah, dibalik aja contohnya. 1, 2, 3, 0. Pepet-pepet kan ya. Jadi kebalikannya, kalau matriks segitiga atas berarti ini kan diagonal utamanya, berarti unsur 0-nya itu malah ada di bawah dari diagonal utama, makanya dia disebut matriks segitiga atas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada bolehlah lanjutkan lagi ya.
dari macam-macam matriks, kemudian kita lanjutkan ke transpos suatu matriks. Transpos itu dilambangkan oleh T. Jadi misalkan Bu Lela masih main-main di matriks ini ya. Ini kan matriks A. Matriks A misalkan Bu Lela transposkan. Sekarang materinya adalah transpos. Transpos gitu guys. Transpos matriks. Lambangnya adalah T tapi dipangkat gini. Kalau ditanya A transpos, berarti matriks A ini ditranspos. Maksudnya ditranspos adalah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi berlaku sebaliknya gitu ya. Berarti yang awalnya, oke lah, Bu Lela tulis dulu lah matriksnya dulu ya. Oke, Bu Lela tulis. A-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ditanya untuk A transpos. Kalau A transpos berarti dibalik. Yang jadi baris, ini kan baris 1, 2, 3 itu kan baris. Itu nanti jadi kolom. Maksudnya jadi kolom ya udah dibalik berarti 1, 2, 3. Ya, paham? Jadi 1, 2, 3 ini awalnya mendatar, ini nanti jadi menurun. 1, 2, 3. 4, 5, 6 awalnya mendatar kan? Jadi menurun karena dia ada di kolom 2, maka ini kolom 2. 4, 5, 6. 7, 8, 9 kan menurun di baris ketiga, berarti dia akan menurun di kolom ketiga. Nah, inilah yang namanya transpos. Jadi transpos itu dibalik, yang awalnya baris, awalnya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Sampai sini ada yang ditanyakan? Transpos nggak ada yang ditanyakan ya? Paham ya? Terus pokoknya digantilah. Kalau awalnya mendatar jadi menurun gitu aja. Oke? Selanjutnya kita ke matriks simetris. Jadi matriks simetris itu adalah matriks yang mana dari matriksnya sendiri kalau ditransposkan ya tetap matriks itu sendiri gitu. Jadi kayak gimana sih? Jadi mulai tuliskan matriks simetris. Contohnya boleh lo kasih soal matriksnya adalah 1, 3, 2, kemudian 3, 6, 5, kemudian 2, 5, 7. Misalkan kayak ini kan matriks A. Bu, kenapa kok A terus? Kalau misalkan B gimana? Apa boleh? C gimana? Ya nggak apa-apa, kasih aja B. Misalkan matriks B. Matriks B ini adalah 1, 3, min 2, 3, 6, 5, min 2, 5, 7. Ordernya berapa ini? 3 kali 3 ya. Karena ada 3 baris sama 3 kolom. Berarti ordernya 3 kali 3. Ini kalau sampean transposkan jadi B transpos, maka jadinya gimana ini? Yuk kita coba ya. 1, 3, min 2 1, 3, min 2 itu kan apa namanya, 1, 3, min 2 itu kan menurun ya. 1, 3, min 2 ini mendatar ya. Berarti benar terus tulis menurun 1, 3, min 2 ya. Kemudian 3, 6, 5 dari baris kedua ini kan mendatar. Belela berarti turunkan, berarti 3, 6, 5. Kemudian min 2, 5, 7 ini kan mendatar, berarti belela turunkan di sini. Min 2, 5, 7. Mepet. Lah, dari sini coba kalian perhatikan. Ketika matriks B ditransposkan, maka hasilnya sama nggak? Sama kan? 1, 3, min 2 1, 3, min 2 3,
365, 365, min 257, min 257. Karena bentuknya sama, baik ditransfuskan maupun tidak, maka itu disebut matriks simetris. Gitu. Jadi baik matriksnya ditransfus atau tidak, itu bentuknya sama. Itu namanya bentuk, ukuran maupun susunan elemennya itu tetap sama, itu namanya matriks simetris. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, silahkan like dan komen. Semoga bermanfaat. Kalau memang bermanfaat dan bisa memahamkan, silahkan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.